Siapa tidak kenal harta karun Yamashita? Nama populer lainnya emas Yamashita atau Golden Lily. Para pemburu harta karun meyakini harta hasil rampasan dari wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia, di masa Perang Dunia II saat Jepang menguasai hampir seluruh wilayah Asia, tersimpan di tempat rahasia di Filipina. Hal itu merujuk pada tempat terakhir Yamashita sebelum ditangkap pasukan sekutu dan dihukum gantung pada tahun 1946. Namun benarkah harta karun Yamashita berada di Filipina? Mengapa sampai sekarang harta bernilai ribuan triliun itu belum ditemukan? Mungkinkah harta karun Yamashita justru berada di Indonesia, tepatnya di Benteng Pendem Cilacap? Sebelum sampai pada kesimpulan, ada baiknya kita mengenal lebih dulu siapa Yamashita. Jenderal Yamashita Tomoyuki adalah perwira tinggi yang juga mendapat julukan Harimau Malaya. Yamashita bergabung dengan pasukan rahasia Jepang, Bunga Bakung Emas, yang didirikan setelah pernyataan perang Jepang terhadap Cina pada Desember 1937. Organisasi ini dipimpin oleh Pangeran Chichibu, adik lelaki Kaisar Hirohito. Satu-satunya tujuan organisasi adalah menjara daerah-daerah pendudukan. Untuk Asia Tenggara, jarahan perang seharusnya dibawa ke Jepang dan Filipina menjadi tempat persinggahan. Selama beberapa dekade, para pemburu harta karun berupaya menemukan emas Yamashita. Bahkan ada yang tewas mengenaskan karena kutukannya. Namun setelah harta karun Yamashita tidak juga dapat ditemukan, muncul sejumlah spekulasi. Salah satunya, harta karun tersebut telah dikumpulkan oleh Severio Diaz Garcia Santa Romana, seorang agen Office of Strategic Service yang kemudian menjadi Central Intelligence Agency atau CIA. Ada dugaan jarahan perang ini digabungkan dengan harta curian Nazi dalam satu wadah pendanaan yang dinamakan Black Eagle Trust. Namun bagaimana dengan harta karun Yamashita yang belum sempat dibawa ke Filipina dan masih ada di Indonesia? Adanya harta karun peninggalan Jepang di Indonesia bukan isapan jempol. Pasukan TNI pernah menemukan sebagian kecilnya di wilayah Bogor. Kepala Staf Resimen Divisi 2 TNI, Mayor Alex Evert Kawilarang, menceritakan penemuan harta itu dalam buku biografinya yang ditulis Ramadan KH dan diterbitkan Sinar Harapan. Mengutip buku itu, sekitar tahun 1946, pasukan TNI melakukan penggalian di bekas markas Jepang di sekitar Cigombong untuk mencari senjata yang biasanya disembunyikan tentara Jepang dengan cara dikubur dalam tanah. Para prajurit itu kemudian menemukan sebuah guci besar berisi emas dan permata. Mereka kemudian menyerahkan kepada Kawilarang selaku komandannya. Kawilarang kemudian mengutus Letnan Muda Gozali untuk menyerahkan harta karun itu ke Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto. Gozali lantas menyerahkan harta itu kepada Sumarman, Sekretaris Mendagri. Tidak jelas bagaimana Kementerian Dalam Negeri kemudian menggunakan harta bernilai 6 miliar rupiah tersebut. Jumlah yang sangat besar mengingat gaji prajurit saat itu hanya 50 rupiah. Sejak saat itu perburuan harta karun Jepang di Indonesia tidak pernah surut. Namun hanya beberapa orang yang pernah menemukan, baik berupa emas maupun berlian. Salah satu tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian harta karun Jepang adalah Benteng Pendem di Cilacap. Sebab sebelum menyerah pada tahun 1945, Jepang sempat menguasai benteng yang dibangun Belanda pada tahun 1861 hingga 1879 dan merupakan benteng pertahanan terkuat di Pulau Jawa. Kapal-kapal perang sekutu termasuk USS Langley, kapal induk pertama Amerika Serikat, gagal mencapai daratan Cilacap setelah dibombardir pasukan Jepang. Di dalam Benteng Pendem juga terdapat banyak ruangan yang belum digali karena dianggap angker. Belum lagi terowongan rahasia yang menghubungkan ke sejumlah tempat, termasuk Pulau Nusa Kambangan. Beberapa paranormal dan ahli supramistik pernah mencoba mengangkat harta karun tersebut, namun gagal karena dilindungi makhluk astral. Tertarik untuk mencoba?